Tapi kenapa gue selalu bilang jangan percaya angka juga 100%? Karena seringkali angka itu juga bisa jadi bias. Bisa jadi kalau kita pakai insting yang lain. Berkaitan sama cara pandang atau berkaitan sama again ya, ngelihat sesuatu, ngelihat masalah. Terkadang jangankan antara perusahaan dan agensi, tapi antara founder, antara bos, sama yang eksekusi di bawahnya gitu, tim in-house-nya sendiri. Sejauh yang gue tahu, clash itu akan sangat mungkin terjadi. Jadi kadang-kadang aim dari atasnya nih, dari bagian atasnya, kita target tahun ini ngejar revenue segini. Padahal mungkin yang di bawahnya nggak ngerti gitu kan. Yang di bawahnya mikirnya, perasaan revenue-nya kayaknya bagus-bagus aja deh, bukannya seharusnya kita udah fokus ke branding ya. Nah, atau sebaliknya gitu, ketika perusahaan ini mikirnya, kita revenue udah bisa jalan sendiri, iklan udah bisa jalan sendiri, ini saatnya kita nge-revisit lagi brandingnya, padahal belum tentu itu penting. Nah, again, pakai perspektif marketer, gue pengen minta Yasa buat kayak nge-share apa aja sih sebetulnya yang bisa dilakukan oleh marketer gitu ya. Justifikasi seperti apa yang mereka bisa tawarkan ke bagian atasnya ketika mereka yakin, harusnya arahannya nggak gini nih gitu. Bagaimana sih mereka akhirnya bisa argue, bisa kayak mengajukan apa ya, bos kayaknya nggak bisa deh nih kita gedein budget iklan lagi, udah saatnya kita revisit branding atau sebaliknya. Lebih ke practical tips perspektif marketer soal how to justify what we want to propose gitu. Karena kan ini levelnya again ya, bukan atas gitu. Mungkin ini gue coba reflect bagaimana tim gue meyakinkan gue. Oke, boleh banget. Gitu ya. Sip. Gue tipe orang yang sangat feeling dan insting banget, Ca. Jadi gue tuh sangat mengapresiasi argumen berbasis data oleh tim gue. Atau mungkin sebaliknya, kalau gue orang yang sangat data oriented, gue akan mencari pelengkapnya itu tim gue yang sangat kreatif banget, feeling banget, insting banget buat menyeimbangkan keputusan yang gue ambil. Nah, tapi kalau gue, karena gue orang yang sangat tidak data banget, gue sangat mengapresiasi argumen berbasis data. Jadi pada saat tim gue datang, dia bilang, menurut gue buzzer sendiri harus kita ubah deh. Kenapa? Karena 8 dari 10 brand terakhir yang datang ke kita, request-nya kayak gitu. Karena dari 160 leads yang datang ke kita, itu 98% maunya ke sini. Itu membuat gue tuh jadi sadar. Ini gak pernah gue lihat angka ini sebelumnya. Tapi kenapa gue selalu bilang jangan percaya angka juga 100%? Karena seringkali angka itu juga bisa jadi bias. Bisa jadi kalau kita pakai insting yang lain, bisa jadi lebih bagus juga gitu. Itu bisa aja ya terjadi. Tapi gue selalu coba untuk menyeimbangkan dua-duanya. Jadi buat para marketer, gue akan ngelihat dinamika timnya atau dinamika lead-nya. Kira-kira lead-nya itu butuh pelengkap data yang seperti apa yang dia belum pernah lihat sebelumnya. Dengan begitu dia bisa punya perspektif yang baru. Kalau lo coba untuk convince dia dengan cara yang dia udah jago, lo nggak punya otoritas buat ngomong sama dia gitu, karena dia lebih jago, dia punya posisi, punya otoritas. Tapi kalau kita bisa provide sebuah informasi atau data yang bisa melengkapi, itu menurut gue perspektif yang menarik buat didengar dari tim marketingnya.